Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa media NU Tasikmalaya. Alhamdulillah pada siang hari ini media NU Kabupaten Tasikmalaya ini kedatangan tamu. Tamunya juga ya tidak jauh dari permediaan juga, ada Kang Iip De Yahya. Beliau ini direkturnya Kang, Direktur Media NU Media Center PWNU Jawa Barat. Dan alhamdulillah siang hari ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Iip terkait pasca Muktamar NU ke-34 yang alhamdulillah kemarin sudah terlaksana dengan aman, damai dan lancar di Provinsi Lampung. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Iip karena kebetulan juga Kang Iip ini masuk di salah satu panitia Muktamar NU ke-34, tentu di bagian media juga. Begitu Kang? Ya. Betul? Oke. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Iip terkait kemeriahan yang kemarin terjadi di Muktamar NU ke-34 di Provinsi Lampung, dan juga nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana kemudian NU pasca Muktamar ke-34 kemarin. Langsung saja mungkin saya ingin mendengarkan dari Kang Iip. Ini nanti kita ngobrol santai saja Kang Iip ya. Karena kebetulan saya juga kemarin bersama-sama dengan rombongan dari PCNU Kabupaten Tasikmalaya dan muktamirin yang lain, romli yang lain, begitu Kang Iip. Kita juga sama-sama berangkat ke Lampung ikut memeriahkan hajat Muktamar NU yang ke-34 kemarin. Nah, Kang Iip, kemarin Muktamar NU di Lampung ini kan kemarin dinamikanya sebetulnya cukup luar biasa menarik untuk diikuti, bahkan memang sangat-sangat menarik juga ketika bagaimana kemudian dinamika ini muncul ke permukaan di tengah situasi digital yang sudah sedemikian rupa. Namun saya ingin bertanya lebih jauh ke Kang Iip, ini kira-kira apa yang kemudian menjadi kunci dari kesuksesan Muktamar NU ke-34 kemarin, Kang Iip? Mangga dipersilahkan. Terima kasih Kang Imam. Abi bari ngarokok ya. Tim media NU Tasikmalaya. Selamat siang semuanya para pemirsa yang berbahagia. Saya datang ke Lampung memang dengan misi khusus yang ya ini mandat pribadi sebetulnya. Okay. Saya sengaja tidak terlibat di dalam pengawalan peserta. Jadi saya berangkat sebagai wartawan. Saya mendaftar sebagai peliput di Muktamar Lampung, mendaftar secara online, kemudian berangkat dengan rombongan wartawan dari PBNU, di swab juga di PBNU. Dan nah, saya memang mencoba menjaga jarak dengan detail peristiwa di lapangan. Kebetulan juga lokasinya sangat berjauhan. Oke, betul. Jadi saya hampir 2 jam jarak dari Bandar Lampung ke lokasi pembukaan itu ya. Betul. Dan satu sama lain juga berjauhan. Tidak mudah, tidak ada angkot. Yang ada hanya angkutan online ya. Nah, saya melihat salah satu kunci sukses Muktamar Lampung itu ada di kepanitiaan. Panitianya itu bukanlah kandidat yang mencalonkan, terutama sebagai ketua umum. Ini sangat membantu. Posisi Profesor Nuh dan Kiai Imam Aziz yang bukan kandidat dan tim kandidat itu sangat membantu untuk fokus pada pelaksanaan muktamar yang lancar, damai dan sukses. Jadi tidak terlibat bagaimana kemudian dinamika itu terjadi, tapi lebih fokus kepada bagaimana kemudian muktamar ini terselenggara dengan baik. Betul, karena mereka bukan kandidat, jadi tidak punya kepentingan. Nah, itu sangat membantu. Sehingga ketika terjadi deadlock di pleno 1, kemudian berkembang ke yang lain, itu mereka mencari solusi. Ini bagaimana solusinya? Ini bagaimana solusinya? Oke. Nah, jadi termasuk ketika misalnya
satu pihak ingin pemilihan di Darussaada, satu pihak ingin di kota, begitu. Kemudian mereka mencari solusi yang paling masuk akal untuk muktamar terselenggara dengan baik, maka kemudian diputuskan di Unila. Itu diceritakan misalnya oleh Kiai Haji Ahmad Isamuddin. Dia mengambil inisiatif untuk rapat tim kecil panitia dan memutuskan tempatnya di Unila. Di Unila. Sehingga ini bisa dianggap tempat yang netral dan diterima oleh semua pihak. Sebab kalau dibawa ke Darussaada lagi, selain jauh ya, kasihan juga kan Pak Kiai ini sudah lelah ya, itu sudah ya, betul. Pleno pertama itu sudah sangat melelahkan. Belum lagi acara dipadatkan kan? Betul. Betul itu. Jadi sangat membantu. Kita punya pengalaman yang kurang baik pada muktamar ke-30 waktu di Kediri. Ketua panitia nasionalnya adalah Kiai Said Agil. Kemudian ketua panitia daerahnya adalah Pak Hasyim Muzadi. Kemudian dua orang ini bersaing memperebutkan sebagai ketua umum. Waktu itu dimenangkan oleh Pak Hasyim. Bisa kebayang tuh saling potongnya di antara dua orang ini waktu muktamar di Lirboyo itu. Nah, kemarin alhamdulillah. Kemudian yang kedua faktor luar Jawa. Dengan ditempatkan di Lampung ini sangat, saya punya catatan ya. Setiap muktamar dilakukan di luar Jawa ini hasilnya bagus. Itu hasilnya bagus. Entah ada faktor apa ya, nanti harus diselidiki lebih jauh ya. Misalnya muktamar tahun 52 atau sebelumnya muktamar tahun 36 di Banjarmasin. Itu memutuskan bahwa Hindia Belanda ini sebagai Darul Islam yang kemudian menjadi Darussalam itu ya, bahwa sah gitu ya ini, sebab sebelumnya telah berdiri Kerajaan Islam Demak kan gitu. Kemudian 52 di Palembang, NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai NU sendiri. Kemudian saya terus terang saja ketika diputuskan pertama kali di Lampung, saya senang sekali. Wah, ini muktamar aman nih. Karena Munas Lampung itu punya catatan sangat bagus, Kang Imam. Ya, 92 ya. 92 ya. Munas Lampung itu antara lain yang paling fundamental memutuskan pengambilan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama mulai dilakukan dengan istinbat manhaji, metodologi, tidak lagi terpaku pada kauli, tidak pada teks murni gitu. Nah ini majalah Aula membuat subjudul di liputannya pada setelah Munas itu, pintu ijtihad sudah ketemu kuncinya. Jadi ini dia bagus sekali memberi judul itu. Dan ini yang membuat dinamika pemikiran di NU terbuka sedemikian luas, sehingga NU yang dikatakan tradisional menjadi sangat modern. Sementara kelompok lain yang menamakan dirinya modernis justru sangat tradisional karena masih tetap bertumpu pada pendapat-pendapat kauli gitu ya, yang tidak pada metodologinya gitu. Nah, kemudian tentu bagi saya sebagai warga Jawa Barat, Munas Lampung sangat membahagiakan karena cukup representatif dari kita ya. Iya, memunculkan Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhian sebagai pelaksana Islam. Ya, waktu itu ya. Jadi ketika Lampung diputuskan, saya memberi ucapan selamat ke Gus Isom sebagai warga Lampung. Insya Allah lancar Gus, saya bilang. Bahkan Gus Isom menelpon saya. Ini muktamar Lampung ini ada 4 keistimewaan. Saya minta izin untuk ditulis dan saya tambahkan jadi 9 keistimewaan muktamar Lampung. Oke. Nanti Kang, ditahan dulu yang 9 keistimewaan ini, jangan dibocorkan dulu sekarang. Jadi nanti kita akan ulas lagi tentang 9 keistimewaan itu. Nah, saya ingin kembali lagi ke panitia. Tadi menarik yang disampaikan oleh Kang Iip ini. Saya kemarin itu Kang membayangkan bagaimana stresnya menjadi panitia muktamar NU Lampung yang hari ini. Di tengah perubahan jadwal yang tidak menentu dari awal, yang awalnya dijadwalkan di tanggal 23 sampai kemudian 25, tapi kemudian ada narasi lagi yang berkembang akan diundur ke Januari, kemudian
Maju 17. Maju 17 Desember sampai akhirnya ditetapkan dari mulai tanggal 22 sampai tanggal 24. Saya kebayang bagaimana kemudian riweuhnya panitia menyesuaikan soal waktu ini. Karena mengingat waktu ini kan menjadi sangat-sangat vital berkaitan dengan akomodasi, belum lagi nanti dengan apa namanya banner, selebaran dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan saya masih melihat di beberapa daerah di Bandar Lampung itu ada beberapa banner yang mungkin karena sudah terlanjur dicetak muktamar itu dilaksanakan tanggal 23 sampai tanggal 25 itu masih terpampang di beberapa ini. Tapi sampai akhirnya ada banner-banner yang menarik juga, terutama yang menyebutkan bahwa Lampung sudah siap menjadi tuan rumah Muktamar 2024. Nah, Kang, barangkali ini ada sedikit cerita yang menarik mungkin, atau ada informasi-informasi menarik yang sampai ke Kang Iip, bagaimana kemudian panitia Muktamar ini, wabil khusus entah panitia Muktamar dari mulai yang lokal sampai dengan yang nasional, karena kan kemarin ada panitia daerah, ada panitia pusat juga kalau tidak salah. Bagaimana kemudian panitia ini secara keseluruhan ngigelan perubahan jadwal yang terjadi itu, barangkali ada bocoran cerita menarik, Kang. Mangga, Kang. Ya, mungkin ada sedikit informasi ya. Maju atau mundur, pada dasarnya panitia sudah siap. Oh ya. Karena materi sudah relatif sudah disiapkan kan. Hampir setiap hari kita mendapat rilis hasil-hasil bahsul masail yang pada hari H di Lampung kan sebetulnya tinggal ketok palu saja, karena hasil-hasilnya sudah dicicil begitu. Betul. Dicicil. Jadi kebetulan saya tergabung di grup media Muktamar, dan itu secara rutin juga kita munculkan di NU Jabar Online, dan sampai hari kemarin itu kami sudah memuat prefix Muktamar Lampung tuh 80 artikel, kan Imam? 80 artikel? Iya. Itu dari mulai kapan sampai kapan? Dari mulai perencanaan, nah pokoknya sudah ada isu. Dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan? Jadi bisa dibayangkan betapa kayanya. Ini Muktamar Lampung akan menyaingi, saya pikir, Muktamar Cipasung. Muktamar dengan dokumentasi paling lengkap. Jadi dalam sejarah Muktamar NU yang paling lengkap itu adalah Muktamar Cipasung. Untuk dokumentasi pasca Muktamar, Kak Imam bisa cari dokumen Muktamar 30 di Kediri. Itu kalau bisa dapat dokumennya itu hebat gitu. Tapi kalau cari Cipasung itu karena dulu memang panitianya jadi panitia ada bagian clipping, ada bagian macam-macam, sangat komplit. Nah sekarang dengan bantuan digital, apalagi ada TVNU yang nonstop mendokumentasikan secara visual. Kemudian ada juga TV nasional yang juga menayangkan secara visual juga. Jadi dokumentasi visualnya akan sangat kaya yang ini. Ditambah nanti kalau memang masih dibutuhkan untuk di print, tentu mudah juga didapatkan. Nah, isu yang saya dengar yang paling krusial itu adalah kesiapan pesantren Darus Saadah untuk pembukaan. Itu saja sebetulnya isunya. Karena lokasinya jauh dari Bandar Lampung. Ya, hampir 80 km. Ya, kemudian kondisinya memang belum memungkinkan kalau RI1 dan RI2 datang. Nah, ini tapi jargon kembali ke pesantren ini tidak boleh dilupakan. Betul. Jadi sebetulnya kalau kemarin itu dilaksanakan saja di Malahayati, UIN, Raden Intan, dan di Unila itu selesai. Tidak ada masalah, kapanpun itu siap. Itu yang yang menjadi dasar panitia maju atau mundur itu siap itu. Kalau dilaksanakan di kota, it's okay, tidak ada masalah. Nah, ketika harus dilaksanakan di Darus Saadah, ini yang menjadi problem karena yang akan datang RI1. Sempat mau dibangun aula secara simsalabim begitu, tapi kan mungkin di sana sumber daya juga tidak memadai. Saya memuji juga solusi dari panitia kemudian membuat tenda VVIP. Oh iya. Nah, ini sebetulnya Kang, karena kemarin saya kebetulan waktu pembukaan meskipun telat datang, artinya saya datang ke lokasi pembukaan itu setelah pembukaan selesai.
Karena memang ternyata karena mungkin tradisi juga tadi menarik yang disampaikan oleh Kang Iip bahwa memang kita biasanya dari muktamar ke muktamar itu selalu identik dengan pesantren, bahkan mungkin selalu dilaksanakan di pesantren-pesantren. Jadi kemarin itu ada rombongan-rombongan yang memang juga sengaja datang ke Darus Saadah ini meskipun tahu pembukaan sudah selesai, tapi mereka memaksakan diri untuk datang ke Darus Saadah dengan bahasa ya kita ngalap berkahnya di pesantren itu di Darus Saadah. Dan sebetulnya ini Kang lebih kalau dari segi akses memang kalau jauh iya memang betul jauh, tapi ternyata itu dari pintu tol Gunung Sugih itu ternyata hanya beberapa meter saja, hanya mungkin tidak ada 1 kilometer mungkin. Cuman saya kurang tahu kalau apa namanya fasilitas infrastruktur pendukung di pesantrennya seperti apa, tapi yang tenda tadi disampaikan oleh Kang Iip itu memang saya saksikan betul bagaimana kemudian tenda-tenda luar biasa itu dibuat di lokasi pembukaan. Nah Kang, ini tadi disampaikan bahwa ternyata panitia itu memang sudah dalam posisi yang siap mau dilaksanakan di waktu yang manapun. Oke. Saya ingin bergeser ke ini Kang. Tadi Kang Iip menyebutkan ada 9 keistimewaan Muktamar NU di Lampung yang ke-34 kemarin. Bahkan tadi yang menarik itu disampaikan bisa jadi Muktamar NU ke-34 ini memecahkan rekor dokumentasi terbaik yang sebelumnya masih dipegang oleh Cipasung di tahun 1994. Nah Kang, ini bisa diceritakan detailnya bagaimana Kang? Kok bisa menjadi 9 keistimewaan Muktamar NU di Lampung? Saya kembangkan dan Kiai Isamuddin pendapat Kiai Isamuddin itu saya kembangkan. Kemudian kita muat di NU Jabar Online. Misalnya ya ini Munas di masa pandemi. Tuh, jadi ini kan pertama dalam sejarah sahabat NU. Kemudian muktamar NU. Kemudian ini muktamar hybrid pertama. Karena sidang ahwanya pakai Zoom kan. Nah, ini kan luar biasa. Berarti tadi udah berapa? 1, 2 sidang hybrid terus? Ya, kemudian ini adalah muktamar terakhir di menjelang 100 tahun NU. Bab nanti muktamar ke depan itu sudah masuk abad kedua. Masuk abad kedua ya, oke. Itu nanti bisa dibaca ya di web kita di NU Jawa Online ada 9 itu. Tapi itu yang paling menarik Kang di antara 9 itu tidak usah diulas semua lah, semua. Yang paling istimewa. Saya pikir yang di masa pandemi ya, bahwa ini menunjukkan makanya. Kang Imam kalau ingat sambutannya Pak Jokowi, dia berterima kasih karena mensukseskan vaksinasi. Betul. Dan ini kemudian kemarin dibuktikan oleh para kiai taat prokes, di swab beberapa kali gitu. Waktu mau hadir di pembukaan di swab. Padahal melibatkan sekian ribu. Sekian 500 kan kalau di lokasi. Ya di lokasi yang memiliki muktamirin yang memiliki hak suara 540 sekian kalau tidak salah. Kemudian mau masuk pleno pemilihan itu di swab juga dan itu dilaksanakan. Kemudian memakai masker dan sampai hari ini kita sama sekali belum mendengar ada klaster COVID varian apapun dari hasil muktamar ya Kang. Betul. Itu menarik. Jadi ini menunjukkan betapa para kiai NU ini sangat sadar kesehatan. Kita sangat senang sekali taat. Jadi kepada ulil amri, jadi bisa ngigelan begitu dan ini diakui oleh pemerintah tanpa itu disampaikan langsung oleh presiden dalam sambutan. Ya ingat itu. Tanpa kalau untuk urusan yang semacam itu kita ini udah tanpa reserve gitu ya. Nah ini adalah kewajiban kita laksanakan gitu. Muktamar ini sempurna kalau semua terjamin sehat. Dan swab itu adalah salah satu syaratnya. Kita salah satu ikhtiar bagaimana. Maka kaidahnya berlaku ma'alayatimul wajib illa bihi bahwa wajib kan gitu. Laksanakan saja udah. Nah, ini kan menarik. Jadi justru para kiai yang kadang dicitrakan kolot gitu kemudian ternyata sangat terbuka. Apalagi diojok sekudeng. Artinya sebetulnya kita
Tapi ini bisa kita bilang ini nggak, Kang? Karena kan kemarin kalau urusan melibatkan massa, NU itu tidak pernah melibatkan massa dalam jumlah sedikit. Ya. Apalagi untuk urusan yang memang sifatnya nasional. Ya. Seperti kemarin muktamar kan, bahkan ada beberapa PCI NU, pengurus cabang istimewa NU luar negeri yang juga hadir di lokasi. Ya, ada 13. Ada 13 ya? Wah, luar biasa. Dan ini kan sebetulnya sudah sangat dikurangi ya. Biasanya untuk peserta saja 5.000. Nah, dari 7 sekarang hanya 3 kan setiap cabang itu. Itu pun masih 2.000 orang. Gitu. Jadi kalau dihitung dengan jumlah, sebetulnya masih lebih banyak pengunjung Munas Lampung tahun 92. Iya. Karena waktu Munas Lampung 92 itu dalam catatan majalah Aula itu atau majalah Tempo ya, itu ada 52 pengajian. Jadi selama berlangsungnya Munas 5 hari itu ada 52 pengajian. Nah, Kang, ini kemarin ini yang termasuk menjadi apa namanya, sesuatu yang menarik bagi saya. Biasanya dalam momen muktamar NU itu sidang Batsul Masail itu menjadi produk yang sangat-sangat ditunggu. Yang sangat-sangat ditunggu. Bahkan bisa jadi Batsul Masail inilah yang lebih meriah ketimbang pemilihannya. Tapi di Muktamar NU Lampung kemarin itu saya melihat memang pemilihannya yang kemudian menjadi lebih meriah daripada Batsul Masail. Betul. Ya lumayan, Kang ya. Iya, betul. Kalau dalam pelaksanaan pasti ya pemilihan pasti akan menjadi daya tarik. Betul. Tetapi pengalaman dari sejumlah muktamar nanti yang akan diingat oleh publik itu produk apa? Masailnya. Iya, produk apa yang kemudian dimunculkan dari hasil nanti kita akan masail. lihat. Nanti kita akan lihat follow up mana yang paling kencang pasca muktamar. Jadi nanti akan kita lihat setelah Kiai Miftah dan Gus Yahya membentuk kabinet kerjanya PBNU di bawah kedua beliau ini, kita lihat nanti mana dari rekomendasi itu yang kencang disuarakan. Misalnya kepemilikan tanah jabat misalnya, kemudian perhatian yang lebih pada disabilitas. Nanti kan kita lihat, nah itu nanti yang akan lebih panjang usianya. Karena kalau pemilihan itu ya ramai, tapi saat itu saja karena regenerasi itu sesuatu yang mungkin karena ini, Kang, mungkin karena dinamika yang cukup menarik kemarin terjadi. Kemudian akhirnya orang ketika belum lagi kan dinamikanya ini muncul di dunia digital, sehingga konsumsi dinamika ini jadi lebih menarik di dunia digital itu untuk diamati ketimbang proses Batsul Masail kemarin itu. Iya, tapi kalau dibandingkan dengan Munas Lampung sebetulnya lebih keras Munas Lampung. Munas Lampung pejabat Islam tidak datang. Kiai Lafi tidak datang. Itu menunjukkan betapa beliau sangat ketegangannya bisa dibayangkan sampai beliau tidak datang kan. Dan hanya sambutan tertulisnya yang dibacakan di dalam sidang pleno gitu. Kemudian terjadi kemarin terjadi protes ya, dan ada yang sengaja memvideokan lalu memviralkan kan. Tapi saya pikir itu belum apa-apa dibanding Munas Lampung. Di Munas Lampung tuh Kiai Malik Madani protes sampai pingsan. Kemarin nggak ada yang pingsan kan. Nah itu jadi sebetulnya sama ini kalau dilihat dari pengalamannya ya. Tapi ya sudah, misalnya di Munas Lampung itu sampai terjadi kesepakatan antara Kiai Yusuf Hasim dan Kiai Sahal bahwa keduanya tidak bersedia menjadi Islam. Begitu. Sampai ada untuk sama-sama tidak menjadi, itu dikedalkan gitu ya di dalam bahasa Sundanya itu. Kan luar biasa, perkubuannya itu kan luar biasa. Sehingga kemudian tapi itu NU selalu menemukan mekanisme yang menuju penyelesaian yang terbaik. Lalu disepakatilah 10 isu yang tersisa ini setelah Kiai Sahal dan Kiai Yusuf Hasim tidak memilih, maka yang 10 itu kemudian 7 orang memilih Kiai Ilyas dan 6 orang memilih Kiai Sahal. Begitu. Dan akhirnya karena Kiai Sahal sudah menyatakan tidak akan menjadi Islam dan beliau menerima menjadi wakilnya Kiai Ilyas. Gitu. Selesai gitu. Tiba-tiba ada mekanisme pemilihan 10 orang itu. Yang walaupun waktu itu belum disebut sebagai ahwa ya, tapi sistemnya kira-kira hampir sama gitu. Hampir sama. Nah, Kang, ini jadi kayaknya ya saya tambahkan. Jadi betul keras di Cipasung juga
kurang apa ya kerasnya. Bahkan waktu di Cipasung itu pemilihan Rois Am juga terbuka. Pilihan pertama Ki Ilyas itu mendapatkan 200 sekian suara, Ki Sahal 105 suara. Kemudian Ki Sahal menyatakan bahwa tidak perlu ada pemilihan kedua dan beliau bersedia menjadi wakil Rois Am, selesai. Kemudian pemilihan yang ketua Tanfiria itu juga tegang. Kalau kemarin dipermasalahkan 59 PC yang dipermasalahkan, waktu di Cipasung 36 PC yang dipermasalahkan. Jadi ini selalu ada ini, bukan hal baru itu ya. Jadi sama-sama tegang ya, yang satu ngotot ini tidak sah, yang satu sah begitu, tapi juga akhirnya selesai. Dan mungkin Cipasung lebih dahsyat ya, karena kemudian ada betul-betul ada muktamar tandingan, ada PBNU Abu Hasan gitu, tapi ya sudah, dulu ada Abu Hasan gitu saja gitu. Tidak kemudian apa gitu ya. Yang lebih dikenangkan kemudian keputusan-keputusan muktamar Cipasungnya ya. Nah, di Cipasung kenapa juga bisa berhasil, karena ketua SC dan ketua OC itu bukan kandidat yang akan bertanding. Itu sangat membantu. Oke. Jadi mudah-mudahan ini nanti obrolan kita ini bisa diadopsi bagaimana kemudian agar muktamar NU yang selanjutnya itu juga mempertimbangkan faktor bagaimana kemudian agar panitia ini adalah orang-orang yang memang tidak masuk dalam kontestasi. Betul. Mudah-mudahan sih paling tidak masuk ke PO ya, peraturan organisasi, sehingga ini menjadi kesepakatan bersama supaya muktamar ini karena melibatkan banyak cabang datang dari mana-mana, jadi mereka sangat berhak lah untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik gitu. Bisa jadi siapa tahu mungkin nanti ada produk baru, ada kalau di Indonesia itu kita punya KPU, mungkin nanti ya siapa tahu NU melahirkan apa gitu untuk komisi apa untuk pemilihan atau seperti apa gitu. Mungkin ya. Nah, ini kita tunggu-tunggu ada semacam janji dari Ki Haji Yahya Khalil Stakuf. Beliau mengkritisi postur organisasi NU yang ada sekarang karena sejak 52 belum berubah, mirip dengan postur partai politik. Nah, kita tunggu apakah beliau bisa ejawantahkan itu dalam periode ini, seperti apa bentuknya begitu. Nah, itu Kang, ini menarik Kang. Oke lah, kita tadi sudah selesai ngobrol masalah bagaimana kemudian cerita di balik suksesnya muktamar NU Lampung ini. Nah, ini saya ingin bergeser sedikit nih. Kita sekarang muktamar sudah selesai. Muktamar NU Lampung ke-34, muktamar ke-34 yang dilaksanakan di Lampung itu sudah selesai. Sudah melahirkan kepemimpinan yang sah secara organisasi, di mana hari ini NU dinahkodai oleh Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rois Am dan Kiai Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode 2021-2026. Nah, ini Kang, satu hal yang menjadi pertanyaan besar dalam benak saya. Setelah ini kita harus bagaimana? Setelah ini kita harus seperti apa? Ini kan penting. Terlebih hari ini NU sedang berjalan menuju usia 1 abad. Kalau dalam hitungan tahun Masehi itu hanya kurang sekitar 5 tahun lagi mungkin. 2022 sampai 2026 yaitu sekitar 5 tahunan lagi. Nah, kira-kira apa Kang yang menarik mungkin bisa disampaikan? Salah satunya yang paling urgent adalah memaksimalkan proses digitalisasi di lingkungan NU. Kita semua sepakat, para kiai semua sepakat bahwa dakwah digital itu sangat penting. Tetapi misalnya kita masih menyaksikan dalam muktamar kemarin, kita masih menggunakan penghitungan manual yang mungkin sudah sejak NU ada pemilihan di dalam muktamar NU itu dilakukan gitu ya. Masih pakai papan tulis, pakai spidol. Ya, dulu pakai kapur, mungkin sekarang pakai spidol. Kenapa tidak pakai Excel yang kemudian pakai big screen dan sebagainya gitu ya?
Nah, tapi memang kemarin katakanlah terkait dengan persiapan, kemudian sempitnya waktu dan lain-lain kita maklumi lah. Tapi itu satu PR lah. paradoks ya. Di satu sisi kita live pakai TV NU yang sangat canggih gitu. Di satu sisi kita masih pakai papan tulis. Itu. Dan di tengah perhitungan suara ada yang senalnya pahili. Sebetulnya kan pahilinya itu di waktu sholat ya, waktu selesai sholat. Tapi diumumkan itu. Karena mungkin ini miliknya kiainya dan dia minta tolong, dia tidak bisa menolak. Dan itu baru ada di NU di tengah ketegangan pemungutan suara. Tiba-tiba ada pengumuman sandal ketukar. Luar biasa ini. Jadi bisa dimaksimalkan nanti seiring dengan kita memiliki para ahli di bidang itu, baik di dalam maupun alumni luar negeri ya, kampus-kampus luar negeri. Nah, ini mudah-mudahan ruang untuk mengejawantahkan itu terbuka, gitu. Karena dakwah digital ini memang tidak bisa lagi dihindari ya. Ini mutlak harus kita masuki dan kita kuasai. Ini salah satu what next after Muktamar itu yaitu memaksimalkan dakwah digital. Kemudian tentu banyak hal lain yang menyangkut concern. Saya pikir concern Gus Yahya sudah sangat jelas dalam sejumlah pidatonya. Bidang ekonomi terutama beliau punya concern yang bidang politik ya, bidang politik juga jelas. Tidak akan ada calon presiden dan wakil presiden dari PBNU. Itu udah sangat menenangkan bagi kita sebagai operator di bawah ya. Kalau PBNU punya hajat, tentu kita bagaimanapun menjadi mengikat ya buat kita. Betul. Tapi ketika ada jaminan seperti itu kan minimal kita tidak akan ada pertarungan di antara kita nih. Betul. Yang kebetulan berbeda calon kan itu sudah menenangkan. Juga saya pikir menenangkan buat partai politik. Karena berarti kalau begitu NU akan memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada partai politik gitu untuk mencalonkan. Jadi kan kalau selama ini NU ini bukan partai tapi kok bisa mencalonkan, kan ini buat tidak nyaman juga buat para politisi di partai politik. Ini saya pikir sudah awal yang menjanjikan gitu ya. Tinggal nanti bagaimana ini bisa diimplementasikan. Kita masih menunggu 1 bulan siapa yang akan jadi sekjen dan kemudian para ketua dan lain-lain. Nah, kita tunggu lah. Kita beri kesempatan 3 minggu ke depan ini susunan PBNU 2021-2026. Oke, menarik ini. Sebetulnya saya juga membayangkan tadi yang disampaikan oleh Kang Iip tentang bagaimana kemudian optimalisasi dunia digital ini bisa dilakukan sedemikian rupa. Dan sebetulnya ini saya berharap juga seperti ini Kang Iip, karena kemarin sebetulnya kita sudah memulai itu pada periode kepengurusan Kiai Said kemarin. Kita sudah memulai bagaimana kemudian mengejar ketertinggalan kita di dunia digital sampai akhirnya ya diakui atau tidak produk-produk digital yang memang hari ini lahir dari rahim Nahdlatul Ulama itu juga sudah dimulai dari periode kemarin. Betul. Artinya ini kan kita tinggal melanjutkan dan menyempurnakan, mungkin begitu ya. Dan terus terang aja dakwah digital ini high cost. Betul. Harus ada kesadaran dari pengurus NU di berbagai tingkatan memang untuk mendanai ini secara serius. Tidak lagi menjadi kemana SSH cina beli kamera. Nah, tidak bisa. Jadi memang harus diprioritaskan. Begitu. Karena ketika kalau isu ya berdakwah ke satu tempat, ketua Tanfidiyah berdakwah ke tempat yang lain kunjungan, ketika tidak diabadikan siapa yang tahu? Begitu. Artinya dakwah digital ini kira-kira kalau pakai bahasa pemerintah itu harus menjadi urusan wajib gitu ya? Iya betul. Jadi prioritasnya harus minimal sama dengan yang lain. Jadi tidak bisa lagi pakai asobah yang kemudian tidak memadai untuk menyediakan fasilitas yang bagus gitu. Karena dakwah digital akan menjadi wajah kita. Nah, Kang, satu lagi Kang yang menarik. Saya ingat ini. Ketua Umum terpilih Yai Haji Yahya Khalil Stakuf ini kan pernah menyampaikan bahwa kedatangan saya ke sini untuk membangun kesepahaman di antara kita tentang apa yang akan kita lakukan setelah ini. Nah, kemudian itu dirumuskan dalam sebuah program di mana nanti
PBNU itu sebagai perumus kebijakan, kemudian PWNU ini sebagai pelaksana, PWNU dan PCNU ini sebagai pelaksana dari kebijakan itu, sehingga antara PBNU sampai dengan tingkat ranting ini satu komando, kira-kira begitu. Betul. Jadi Gus Yahya menangkap selama ini ada hubungan yang agak berjarak antara PBNU dengan PWNU, PCNU apalagi di bawahnya. Nah, dia menginginkan hubungan ini menjadi semakin dekat, dan salah satu caranya adalah jika semua ini diikat dalam satu program atau kegiatan. Jadi beliau mengatakan nanti PBNU yang memproduksi proposal, tapi pelaksana dari proposal itu adalah cabang. Dan nanti wilayah sebagaimana gubernur adalah sebagai hub, koordinatornya. Jadi antara hub, antara apa istilahnya kemarin LO ya, LO itu antara pusat dan cabang-cabang ini. Sehingga dengan demikian, karena PBNU yang tanda tangan ketika MOU dengan para pihak, maka yang akan dikejar-kejar itu bukan cabang, tapi PBNU-nya. Dan saya melihat ini Kang, narasi tentang bagaimana kemudian PBNU satu komando sampai dengan tingkat ranting, tingkat kepengurusan yang paling bawah, itu disampaikan bahkan secara eksplisit, secara langsung dalam sambutan pembukaan oleh Rois Am, di mana beliau menyebutkan supremasi Suriah. Supremasi Suriah, bagaimana apa yang soal tongkat ini loh Kang. Bagaimana kemudian Nabi Musa dulu punya tongkat, sehingga akhirnya tongkat-tongkat ini juga diadopsi, presiden punya tongkat, terus Panglima TNI punya tongkat, dan seterusnya. Nah, PBNU juga nanti punya tongkat. Kira ini disampaikan secara langsung. Ini melihatnya gimana Kang? Ya, ini memang isu yang laten ya. Karena ini sudah dipersoalkan sejak Munas Kaliurang tahun 1981. Ketika supremasi Suriah agak terganggu ya. Tapi ternyata memang ya begitu ya. Kemudian 84 Gus Dur naik gitu. Ternyata Gus Dur dianggap dalam tanda kutip lebih mengendalikan organisasi dibanding Suriahnya. Nah, kemudian terjadi lagi pada masa Pak Hasyim Muzadi, juga dianggap terlalu dominan begitu, sehingga isu supremasi Suriah muncul di Muktamar Makassar ke-32. Bahkan Kiai Sahal harus bersaing dengan Kiai Hasyim Muzadi kan, memperebutkan posisi Rois Am itu. Nah, kemarin juga masih. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi akhir ya dari isu supremasi Suriah, dan ke depan mudah-mudahan Gus Yahya sebagai periode sebelumnya menjadi wakil Katib dan kemarin jadi Katib Am kan, sebelumnya 2010 dia wakil Katib, kemudian sekarang jadi Katib Am. Mudah-mudahan memahami betul apa kebutuhan Suriah itu, sehingga bisa melayani itu dan membuat Pak Kiai di Suriah ini nyaman, tidak merasa dilangkahi, dan tidak merasa dilangkahi, sehingga isu supremasi Suriah ini saya harapkan tidak akan ada lagi, tidak akan muncul lagi di muktamar selanjutnya. Berarti ini sudah tuntas di Muktamar Lampung. Nah, makanya itu harapan kita, Muktamar Lampung menjadi sejarah itu di situ, ketika supremasi Suriah kembali ditegakkan. Nah, ini harapan kita. Kalau itu karena itu sebetulnya kan nyawanya NU kan di situ. Karena warisan dari awal NU berdiri ada Rois Akbar dan seterusnya. Betul, nanti kalau Suriahnya tidak berdaya, namanya harus ganti. Gitu. Namanya kan Nahdlatul Ulama. Ini saya ingat pidatonya Kiai Dahlan Ticaulang setiap melakukan agitasi NU ke kecamatan-kecamatan di seputar Tasik itu, dia selalu menanyakan kenapa namanya Nahdlatul Ulama bukan Nahdlatul Muslimin. Sebab nu kudu hudang teh
ulama gitu. Nah, melamun ulama udang, umat oge udang kan gitu. Dan kita yang di luar ulama adalah pelaksana dari apa yang kemudian sudah dirumuskan. Betul gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi isu ini selesai sampai di sini, dan sehingga kita bisa beralih pada kerja-kerja produktif yang tidak lagi mempertentangkan hubungan antara tanfidiyah dan suliyah. Ini sudah selesai, dan kemudian ini mengikat sampai ke bawah, dan nanti kita akan bekerja bersama-sama terkomando dari pusat sampai ke tingkat bawah, sehingga mimpi bahwa kita ikut mendirikan negara ini tapi juga ikut berkontribusi. Sekarang isunya tidak lagi kita kebagian apa, tapi kita bisa menyumbangkan apa untuk negara ini, untuk bangsa ini ke depan. Ini saya pikir akan lebih menarik ya. Dan kalau itu terkomando dengan baik dari pusat sampai bawah, luar biasa saya pikir. Gerakannya luar biasa, dan kawan-kawan muda ini yang punya kemampuan di bidang digital ya, di IT, ini adalah peluang terbaik. Akselerasinya bisa luar biasa. Nah, tinggal nanti kreativitas kita tingkatkan. Ini memang tidak mudah karena kita tidak bisa clickbait, kita tidak bisa memunculkan berita sensasi. Ya, sesekali ada hiburan seperti sandal yang tertukar, kemudian ada peserta namanya Muhammad Golkar. Itu ya paling itu yang bisa kita olah. Kita bisa olah blessing ya. Tetapi saya sendiri menekankan kepada tim saya di Media Center PWNU, yang kita lakukan adalah kerja rutinitas yang terjaga, yang konsisten, yang istiqomah, sehingga misalnya saat ini kita mentargetkan 10 postingan untuk web, itu kita jaga terus minimal, dan kita tingkatkan sampai ke 15, 20 nanti sesuai dengan pertambahan SDM. Lalu untuk IG kita targetkan sehari 1, untuk YouTube minimal gitu ya, seminggu 1 tayangan. Itu bisa kita jaga gitu. Nah, sebab memang kalau untuk 1 hari 1 itu di YouTube berat ya, di editingnya, pengambilannya, dan kita tetap ya ini konsekuensi jadi santri. Kita tidak boleh mencuri kan, dalilnya nasnya sudah jelas gitu, jadi tidak bisa kita motong-motong video orang lalu ditayangkan di YouTube-nya ya? NU kan, nggak bisa, kita kena hukum mencuri kan itu, atau minimal gosok gitu. Nah ini tantangan, tapi saya yakin dengan SDM yang yang besar, peluang yang dibuka sedemikian rupa, dan mudah-mudahan dengan dukungan dana yang konkret itu kita bisa bersaing. Oke Kang, ini mungkin terakhir Kang. Hari ini saya pikir seluruh warga Nahdliyin di seluruh dunia, bahkan di seluruh dunia, karena kita sudah punya kepengurusan 35 negara. Di 35 negara, ini sedang menunggu gebragan-gebragan yang akan dilakukan oleh kepengurusan terpilih. Ya. Nah, saya kira ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang wajar lah, ketika memang kita kemudian sebagai warga Nahdliyin menunggu tentang apa yang akan dilakukan oleh kepengurusan terpilih ini nanti di periode 2021-2026. Menurut Kang Iip sendiri, tadi sudah disinggung soal optimalisasi dakwah digital itu tadi. Saya optimis lah, kalau sudah ngobrol itu saya optimis lah. Saya tidak perlu panjang lebar lagi melihat hari ini teman-teman sudah mampu menyaingi TV nasional saja itu sudah luar biasa, apalagi hanya sekelas website Gelora, cemen lah negara itu mah, kira-kira gitulah. Ini selain itu yang masih menjadi PR besar, atau yang kemudian bahkan kemarin sempat disampaikan kalau tidak salah oleh teman-teman Gus Durian tentang bagaimana kemudian menyikapi masalah ketimpangan kelas sosial, ketimpangan kelas ekonomi, bahkan masalah-masalah yang memang hari ini menjadi
sudah sebetulnya bukan lagi menjadi masalah NU tapi menjadi masalah umum, masalah bersama gitu. Nah ini kira-kira gebrakan apa yang akan dilakukan atau mungkin harus menjadi prioritas dari kepengurusan terpilih nanti? Ya, kalau melihat kalau di partai politik ini janji politik ya, tapi ternyata saya amati ya, paling tidak sejak 2 tahun terakhir Gus Yahya itu sudah menceramahkan konsisten ya ceramahnya apa yang harus dilakukan NU ke depan, termasuk sampai kepada NU berkontribusi aktif dalam perdamaian dunia. Paling tidak pijakan langkahnya itu sudah sangat-sangat promising ya, sangat-sangat menjanjikan, yaitu melupakan dendam masa lalu dan menyongsong harapan di masa depan. Karena hidup kita ini sebetulnya sekarang ini segala konflik yang kita lakoni ini berdasarkan pada dendam masa lalu. Misalnya masih ada saudara kita yang mengganggu peribadatan agama lain. Itu kan karena konflik masa lalu yang kita sendiri tidak terlibat langsung sebetulnya. Misalnya perang salib. Itu kan kejadiannya di mana, yang ininya siapa begitu, tapi karena itu diceritakan, itu dikisahkan, kemudian seolah-olah kita ada dendam dengan agama lain. Dan itu masih. Nah, saya ingin memutus itu. Karena kalau itu tidak diputus, maka dunia tidak punya harapan, tidak akan mampu lagi menahan. Dan kita tidak akan punya power apa-apa ketika berbicara masalah perdamaian ya? Betul. Dan dengan senjata yang sedemikian canggih, kalau dulu perlu bom atom untuk dengan susah payah lah untuk menjatuhkan bom atom itu dulu kan, di Jepang itu persiapannya segala macamnya. Sekarang kan hanya itu kode-kode gitu ya, kode-kodenya bisa disabotase begitu udah meluncur di mana-mana kan hulu ledak nuklirnya itu. Nah ini jauh lebih berbahaya, sehingga ini memang sangat menjanjikan, mungkin bisa dikatakan utopia juga ya. Tapi ya untuk sebuah harapan itulah kita punya semangat, kita punya daya hidup. Nah dan itu disampaikan oleh sekarang menjadi ketua PBNU terpilih. Saya ikut ada di barisan itu dan ingin menjadi bagian yang juga ikut. Oh, Akang ikut ada dalam barisan itu ya? Artinya yang menyongsong masa depan itu. Yang menyongsong masa depan itu. Karena masa kita mau menyongsong masa lalu. Betul. Nah, jadi kan sudah terpilih ya tuh. Jadi dalam bahasa Sundanya itu loba nyawang kaharep. Ulah loba nyawang katukang. Tibatan nyoreang katukang. Nah ini itu disampaikan dan Kang Imam ada satu hal ya, ada janji dari Rois Ham terpilih, beliau akan mundur dari MUI, walaupun tidak eksplisit ya, tapi ketika diminta oleh Gus Mus bahwa apakah bisa Rois Ham fokus di NU, artinya tidak merangkap dengan MUI, dan beliau kan menjawab sami'na wa ata'na gitu. Ya. Nah nanti akan kita lihat itu kalau tahapan itu ternyata dilalui, berarti sangat menjanjikan ya, kepemimpinan beliau akan fokus di NU, mengendalikan NU supaya tetap dalam relnya gitu. Nah kemudian nanti kepemimpinan Gus Yahya tentu akan kita lihat dari susunan kepengurusan yang beliau pilih itu ya belum bisa kita bayangkan akan seperti apa. Ya kita tunggu saja, kita lihat dulu lah, kita harus sudah melakukan, kita calling down dulu dan mari sama-sama kita doakan timnas menang gitu. Nah Kang, yang menarik itu kemarin ternyata di tengah dinamika yang sedemikian rupa anu ngaregregen kabi hiji gitu, yang membuat saya tenang itu satu, ternyata dalam situasi yang sedemikian rupa alhamdulillah NU tidak pernah kehilangan selera humornya. Oh iya. Terbukti bagaimana kemudian yang sendal tertukar itu jadi tiba-tiba jadi viral, menjadi bagian yang cukup menggelitik di tengah situasi itu. Belum lagi yang salah satu pemilih disebut oleh panitia
sampai panitianya itu muncul Sunda menawannya Gogodeg. gogodeg itu bener ngarantai kira-kira gitu. Ada nama ketua Tanfid namanya Kiai Haji Muhammad Golkar ini kan. Nah, yang pasti itu cukup ngaregregen lah. Dan karena salah satu yang terpenting dari NU adalah bagaimana kemudian kita tidak kehilangan selera. Ya, itu tanda humor gitu. Ya, tanda kewarasan. Ya, betul. Tanda hidup gitu betul. ya. Dan tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan. Terima kasih banyak Kang Iip. Ya, Nanti kita akan sambung lagi. Sebetulnya kalau sudah ngobrol NU ini wah kita bisa ya. sangat panjang gitu. Betul, sangat panjang. Tapi karena namanya juga dunia digital harus ada durasi, karena kalau tidak ada durasi kasihan juga yang nonton, kira-kira begitu. Jadi nanti kita akan sambung lagi dengan Kang Iip. Mudah-mudahan nanti Kang Iip bisa datang lagi di lain kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol di sini. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, penonton media NU Kabupaten Tasikmalaya, subscriber media NU Kabupaten Tasikmalaya, saya ucapkan terima kasih sudah menyimak obrolan kami pada momen hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi di momen-momen yang akan datang. Dan terakhir saya ingin mengingatkan, silahkan kepada pemirsa yang belum mensubscribe channel media NU, jangan lupa untuk subscribe. Mangga dipilari engke tidinya aya tulisan anak subrek kira-kira begitu. Dan silahkan di subscribe, jangan lupa di share juga, karena subscribe, like, share, dan komen ini adalah bagian dari kita ikut serta memaksimalkan dakwah digital. Sekian, hatur nuhun pisan Kang Iip, hatur nuhun pisan tim media NU Kabupaten Tasikmalaya. Saya ucapkan terima kasih. Terakhir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.